Hai Jaman. Halo Jaman, selamat datang di podcast Remaja Idaman. Yeay. Ih. Hari ini mau bahas apa? Ya, seperti yang udah aku bilang minggu lalu, habis bahas film, kita bakal bahas tentang series. Nah, kebetulan hari ini tuh udah 5 bulan ya kita, iya nggak sih? Episode ke-20, iya 5 bulan kan ya? Aku tidak ingat. Iya, ini episode ke-20, berarti udah 5 bulan. Wow, cepat sekali. Wow, Iya, tiba-tiba iya. lanjut. Oke. Ya udah kita langsung masuk ke pembahasan tentang series. Eh, kamu suka nonton series nggak? Biasa aja sih. Iya, oke lah, oke. Ya kalau lagi sebagai manusia, kalau lagi butuh refreshing yang pasti suka. Mm. Ya seperti Kalau itu. lagi bukan manusia, Sebagai apa ya? nggak tahu. Iya. Oke. Antara series sama film, kamu lebih suka yang mana? Kan kemarin kalau film, kalau nggak salah kamu juga nggak yang terlalu suka gitu kan? Series juga gitu. Tapi kalau disuruh milih antara film atau series, kamu lebih pilih yang mana? Film sih, soalnya series itu nggak nyatu gitu. Kalau film kan langsung nyatu dari awal sampai akhir gitu deh. Iya. Ya kalau mau nyatu ya nontonnya pas udah ending aja, nggak pas ongoing. Tapi Kalau ya kamu sih ya. pasti sukanya kamu series, udah ketebak sih. Enggak, aku lebih suka film. Kenapa tuh? Karena sebenarnya sama kayak kamu, kurang lebihnya sama. Karena kalau film itu lebih simple, lebih singkat, lebih ya. Paling film paling lama paling ya 3 jam itu udah bisa kelar, udah selesai, bisa dengan sekali nonton gitu. Tapi kalau series, ya meskipun nontonnya pas udah ending, tapi kayak dalam waktu 3 jam itu belum tentu udah selesai gitu loh. Pasti butuh waktu lebih lama. Dan itu juga kadang lebih ribet kan, soalnya lebih lama jadi konfliknya juga kayak lebih naik turun dan lain sebagainya. Kalau film kan set gitu. Itu sih. Tapi aku suka nonton series, apalagi setahun terakhir ini kan banyak banget kan series-series Indo, jadi suka. Deh, aku mau tanya, Hmm? adanya series itu sejak kapan sih? Kok aku itu loh tahu ini series, ini film itu ya karena sering chatan sama kamu kan. Terus kamu selalu kayak bilangin aku kalau kalau kayak gini itu series, kalau kayak gini film. Kan dari dulu aku bilangnya ya kalau kayak gitu ya film gitu. Iya. Kalau dari kapan aku juga nggak tahu ya nanti. Aku nggak ngepoin asal usulnya series gimana. Pokoknya ya emang bedanya film sama series ya. Film kan ya langsung selesai gitu. Kalau series kan kayak berepisode-episode gitu kan. Tapi nggak sebanyak sinetron. Paling kayak ya berapa mungkin 10 episode gitu kali. Tapi Kamu ya pokoknya deh, dari aku ganti pertanyaan dulu. Pertanyaan deh. Karena kamu nggak tahu itu putus kapan, kamu tahunya itu kapan? Kalau perbedaan antara series dan film. eh kapan ya? Kayaknya SMA deh. Soalnya itu kayaknya pertama kali ya aku nonton series. Terus juga namanya kan series gitu, ada tulisannya kayak series jadi tahu. Kayaknya SMA deh, kelas 2 gitu atau 3. 2 kayaknya. Lupa aku. Wow, lama sekali ya, beda sekali sama aku. Aku baru tahu di semester ini bedanya. Ya soalnya kan aku suka nonton kan. Ya, lagi ya soal series. Kamu pernah nonton series luar negeri nggak? Thailand sih.
Oh, apa? Jadi Apa? nonton itu Ever? Enggak, belum. Udah Terus lupa deh apa? kalau aku niatnya mau nonton. Itu sih, Oh, apa ya? Aku lupa judulnya. Ada drama Thailand, itu tentang persahabatan juga kayak ada sulap-sulapnya gitu. Jadi aku suka. oh, itu nonton belakangan ini atau pas dulu atau gimana? Pokoknya pas corona, nggak inget itu kapan. Iya, iya, iya. Enggak, bukan belakangan ini pastinya. Belakangan ini aku jarang nonton lagi. Jarang nonton sih. Iya, iya. Kalau kamu deh, eh kamu itu lebih suka series dalam negeri apa luar negeri? Sebenarnya tuh series luar negeri tuh sebenarnya gini, aku nggak banyak nonton series luar negeri karena nggak tahu. Terus juga males kalau harus baca subtitlenya. Kalau Indonesia kan langsung gitu bisa kayak tahu apa Mm-mm. gitu. Tapi yang aku tonton selama ini tuh series luar negeri tuh cuma dua. Seingatku dua dan dua-duanya aku suka banget. Tapi kalau disuruh milih series luar atau Indonesia, aku bakal milih Indonesia. Karena aku cinta Indonesia. Asik. Terus juga kalau Indonesia kan kayak lebih banyak pilihannya gitu kan. Karena ya sebenarnya luar negeri banyak banget pilihannya. Tapi di Indonesia tuh yang aku tonton lebih banyak gitu loh. Lebih banyak, lebih bervariasi. Jadi aku milih Indonesia. Gitu deh. Bentar, Terus, ralat. Aku baru apa? inget. Sebenarnya tuh ya aku tonton emang dua kan luar negeri. Uh, sekarang ketambahan satu. Lupa ada F4. Sekarang kan Oh, nonton F4 kan. Lupa. So far sih suka-suka aja ya sama F4. Tapi kalau dibandingin sama dua sebelumnya tuh lebih suka dua sebelumnya karena aku lebih suka aja sama genre yang series 2 itu tadi. oke. Yang dua itu dari negara mana? Nggak tahu. Amerika kali ya. Nggak tahu aku. Aku Wow. nggak kayak terserah wis dari negara apa aja yang penting aku suka. Tapi kamu tahu nggak? Ini ya udah kita bahas series luar negeri dulu ya, baru ntar masuk ke series Indonesia. Hmm. Oke, jadi dua series luar negeri yang aku tahu sejak SMA dan ya aku suka itu, yang pertama itu Riverdale, yang kedua itu Stranger Things. Kamu tahu? Mungkin pernah dengar. Kayaknya aku pernah bikin story juga kalau kamu ingat, kalau kamu nonton. Jadi yang Riverdale itu, Riverdale kalau nggak salah tulisannya. Itu tuh tentang anak SMA gitu loh dan aku suka dari pertama kali nonton episode satunya itu karena kayak tentang misteri gitu loh, kayak tentang teka-teki. Jadi nggak cuma sekedar tentang romance. Di situ ada kayak misterinya, teka-teki yang dipecahkan dan plot twist-nya tuh setiap episodenya tuh beda, setiap seasonnya tuh beda-beda dan selalu keren gitu. Jadi aku suka. Cuma sekarang aku belum nonton yang season kelimanya. Ya Allah. Sama Ada. deh, aku suka gitu, misteri-misteri gitu, kayak bikin kita penasaran gitu. Iya. Terus itu plot twist-nya tuh keren apalagi yang di season pertama ya aku nontonnya itu kayak tentang pembunuhan kakaknya siapa gitu. Nah itu kayak awalnya tuh kayak misal tersangkanya si adiknya terus berubah ini berubah itu tapi ternyata endingnya ternyata yang ngebunuh itu seseorang yang tidak terduga gitulah. Jadi itu keren cara mecahin itunya misterinya tuh yang bikin aku suka sama Riverdale gitu. Kamu mungkin kalau mau nonton Riverdale. Tapi emang itu uh, seriesnya itu mungkin ada berbau-bau unsur dewasanya gitu. Tapi so far ceritanya itu seru karena itu tadi misterinya. Aku lebih suka misterinya itu tadi sih yang bikin aku suka sama series itu. Deh. Oke. Terus yang kedua Stranger Things. Aku pikir itu tadinya Stranger Things itu kayak buat semua umur. Karena kan kayak pemeran utamanya tuh anak-anak gitu loh. Aku pikir buat semua umur, tapi ternyata enggak. Karena emang di dalamnya ada kayak, ya unsur-unsur agak dewasanya gitu. Karena emang
selain anak-anak ada pemeran kayak yang remajanya, ada yang orang tuanya gitu. Tapi itu keren. Ceritanya itu kan tentang L kan, Eleven itu kayak punya kekuatan gitulah. Terus ada kayak yaitu Stranger Things kayak makhluk asing yang ngejar-ngejar kayak gimana gitu. Itu seru banget gitu. Cuma sekarang itu season 4-nya tuh iya season 4-nya tuh nggak tahu tayangnya kapan dari tahun-tahun kemarin banyak banget loh yang nungguin. Ya, rumornya sih tahun ini tayang tapi tidak tahu. Semoga aja tayang. Itu seru banget, keren banget. Terus ada satu satu aktornya, satu yang anak kecil tapi sekarang udah remaja itu ganteng banget. Padahal di seriesnya itu dia tuh kelihatan kayak ya bocil biasa gitu lah, kayak lucu lebih ke lucunya. Tapi kalau lihat foto aslinya di Instagram ganteng banget, keren banget. Tapi sayangnya lebih muda dari aku. Itu sih. Kamu nonton nonton Stranger Things seru. Aku takut. Soalnya kalau nonton series itu kan, kalau aku itu, kalau misal udah nonton, itu kayak harus habis gitu. Harus habis hari ini juga gitu. Jadi kayak takut Ya. waktuku ke situ semua. Kalau Stranger Things itu seingatku tiap seasonnya itu nggak banyak kok episodenya. Paling berapa gitu, nggak banyak. Tapi masing-masing episodenya tuh paling sejam lah. Hmm. Bisa di list. Iya deh. Ya udah, tadi tentang series luar negeri. Kita bahas series Indonesia aja yang sekiranya kamu juga bisa sharing gitu. Kamu mau bahas tentang apa? Apa ya? Aku bingung deh. Kayak sebenarnya ada sih seri-seri yang aku nonton, tapi kayak lupa gitu. Oh, Masalahnya itu lupa. iya, Apa iya, aja yang iya. aku tonton. Ingat nggak series Indonesia pertama apa yang kamu tonton? Apalagi itu deh. Dipastikan lupa. Iya, iya. Oke lah, it's fine. Bentar. Oke, ya udah aku aja yang sharing. Ya, kamu kan ratunya film. Nggak Seri. juga, cuma suka nonton aja. Ya, kalau dari aku ya, yang aku ingat, seingatku tuh awal aku jadi suka sama series Indonesia dan jadi tahu ada aplikasi yang namanya WeTV itu dari series My Lecture My Husband yang Prilly sama Reza itu loh. Oh, iya tahu. Ya itu kan Bagus nggak sih? Itu ya aku nonton di YouTube-nya WeTV di YouTube-nya. ya kalau nggak salah itu tayangnya Desember 2020. Iya, setahun lebih lah. Nah, itu karena emang ceritanya juga bagus kan kayak cerita Wattpad-nya terus juga dia bilang apa ya kayak terkenal gitulah ceritanya itu apalagi kayak tentang dosen sama muridnya nikah itu wah anak Wattpad itu suka banget tuh aku juga. Terus pas Aku juga. yang di series yang meranin Prilly sama Reza yang mana mereka tuh kayak udah aktor sama aktris terkenal dan ya aktingnya udah nggak diraguin lagi gitu loh. Terus juga yang produksi MD sutradaranya juga Pak Monty jadi kayak makin wah gitu loh. Terus juga apa kayak pertama kali ngasih tahu kalau ada project series itu tuh momennya tuh menurutku pas banget dimana waktu itu loh lagi viral-viralnya Dinda sama Rembayang itu loh yang tiba-tiba nikah ya. Nah waktu itu seingatku tuh Prilly kayak ngepost sama Reza kayak adegan pas nikahnya jadi itu kan kayak orang-orang bertanya-tanya loh ternyata itu Rame. project itu makin ngangkat gitu dan pas tayangnya seriesnya itu uh, apa ya viral gitu banyak yang nonton banyak yang suka jadi itu menurutku jadi pembuka jalan buat orang Indonesia itu suka nonton series Indonesia gitu dan
membuka jalan juga buat series-series yang lain, buat ya biar makin banyak gitu loh yang tayang, makin banyak yang disuka, dan orang-orang atau PH-PH itu memproduksi series-series gitu, jadi nggak cuma memproduksi film. Nah itu kan setelah My Lecture My Husband itu jadi banyak kan series-series lainnya, bahkan sampai sekarang tetap masih ada gitu loh banyak. Dan ya makin kesini sih makin bagus ya series-seriesnya. Dan aku ikut seneng, ikut bangga gitu ngelihat Indonesia sekarang punya banyak series-series keren yang nggak cuma tentang romance kayak yang mini-mini gitu, tapi ada kayak pesan-pesan yang disampaikan gitu. Halo, suaraku masih nyambung nggak sih? Masih. Aku pas lihat judulnya pertama kali itu dia langsung bilang ke diriku sendiri, ini aku harus nonton, soalnya Wattpad banget. Iya, iya. Terus jadinya nonton nggak? Nonton di YouTube-nya WeTV. Emang ada semua episode? Ada. Kayaknya ada. Pokoknya nonton deh aku. Di YouTube-nya WeTV kalau nggak salah. Iya. Iya, di YouTube-nya WeTV. Tapi kan biasanya, iya, tapi biasanya kalau di YouTube itu paling cuma ada mungkin ada episode pertama atau beberapa episode doang gitu, nggak semuanya. Atau sih kalau ternyata semuanya ada. Tapi Soalnya emang aku waktu itu aku di WTV-nya, di aplikasinya. ada nonton itu juga deh, ada series juga nonton di YouTube officialnya yang buat itu. Lengkap kok deh, pernah juga. Apa ya judulnya, lupa. Iya, iya. Iya. Aku soalnya harus mau download aplikasi. Sebenarnya kalau WTV itu nggak usah download, bisa kok. Atau aku nggak tahu ya kalau sekarang itu bisa atau enggak. Cuma waktu itu tuh aku pernah nonton kayak di webnya itu bisa. Soalnya aku juga pernah nonton lewat laptop kan. Nah itu aku nggak download aplikasinya, tapi lewat web itu bisa. Aku kan kurang tahu, kurang update. Tapi emang lebih enak di aplikasinya sih. Nggak perlu repot-repot buka web, nyari-nyari. Gitu. Nah, ngomong-ngomong soal series dan WeTV, selain aplikasi WeTV, kamu tahu aplikasi apa lagi buat nonton series? Genflix. Netflix kan juga, Netflix ya? Ya, iya. Bener kok. Ada Benar. Netflix. Ya. Iya bener. Udah. Iya itu. Kalau kamu, oh itu lagi deh, Disney. Ya nggak sih? Iya. Iya, Disney. Disney Hotstar itu. Apa lagi? Banyak sih Kalau kayak sebenarnya. Cuma aku juga nggak. aplikasi video.com, RCTI Plus itu ada seri-serisnya nggak? Mungkin kamu tahu. Video ada dong, banyak, woi. Nggak banyak juga sih. Nggak banyak, tapi banyak gitu. Cukup banyak ada video. Kalau RCTI Plus aku nggak tahu sih, aku nggak pernah dulu, nggak pernah buka juga. Kalau aplikasi yang pernah kamu download apa aja? Ada yang udah tak uninstall, ada yang masih tak install. Jadi Iya, kan pertanyaannya. lah ya ini lanjutannya seingatku aja gitu loh. Iya. Ya, WeTV, video, Genflix ya? Oke, Flix itu ada aplikasinya nggak sih? Atau aku cuma pernah nonton di webnya? Saya tidak tahu. Jangan tanya saya. Netflix, Disney, iya pernah, tapi udah tak uninstall deh seingatku. Kalau di HP ku sekarang yang, View, jangan lupakan View buat nonton F4. Karena aku download View buat nonton F4. Jadi sekarang yang aku pakai sih itu ya, WeTV, video sama View. Gitu. Buat nonton series di video bagus-bagus tahu, nonton dong.
Seberapa ngaruhkah series-series itu untuk menghilangkan rasa stres orang? Tergantung ya, tergantung series apa yang ditonton. Kalau series yang banyak konfliknya, yang mikir banget ya bisa-bisa makin nambah stres. Tapi kalau kayak series-series yang ringan, yang romance-romance gitu ya, pokoknya yang nggak berat gitu ya bisa lah ngilangin stres. Atau nggak jadi pengalih pikiran buat sesaat gitu biar nggak mikirin masalahnya mulu itu bisa lah, Sabi. Halo? Halo, Ya. Ya, tuh. Kalau di kamu ada aplikasi apa aja? nggak pernah download apa aja sih. Apa-apa sih? Azim. Ya itu, kamu kan tahu kalau aku ketagihan itu buat ditinggalin susahnya luar biasa. Jadi nggak pernah nyoba sama sekali. Mending aku lihat di kayak di YouTube-nya dari aplikasi itu sendiri. Oke lah. Oke. Series apa yang terakhir kali kamu tonton? Series Indonesia. Kita fokusin pembahasan di series Indonesia aja. Itu yang aku cerita kemarin ke kamu. Itu sih yang nikah itu loh deh. Oh, Apa ya? kaget nikah itu dah. Benar. Ya, Itu sekarang hari apa? hari Rabu. Besok tayang episode baru. Dan setiap hari Kamis. Ya, kenapa tadi lanjutin? Tapi itu aku nggak nonton di aplikasinya. Terus? Jadi gini, kan aku suka nonton video TikTok di Facebook ya. Nggak sengaja ke itu loh, lewat gitu. Ya udah tak tonton, tak lanjutin gitu. Itu Berarti sih. ada orang yang upload gitu? Itu ngupload satu episode full atau gimana itu? Satu episode full. Wow. Itu aku nontonnya jam 11 malam. Aku biasanya jam 11 itu kan masih scroll Facebook gitu. Itu nguploadnya di kayak akun pribadi atau di grup gitu? Atau di fanspage? Fanspage mungkin ya. Biasanya kalau yang muncul-muncul itu fanspage sih. Tapi ada yang akun pribadi juga. Oh, wow. Berarti itu termasuk pembajakan nggak sih? Iya, betul. Iya. Ternyata banyak gitu ya yang di Facebook. Aku nggak tahu aku punya Facebook tapi nggak pernah main Facebook. Aku lebih suka Facebook malah deh daripada kayak Instagram. Kayak orang Facebook itu lebih gimana ya? Teman-temanku Facebook itu lebih kayak kalau aku mau up apapun di Facebook nggak mikir dua kali. Kalau kayak Instagram aku mikir nanti prasangka orang gimana ya? Kayak terlalu gitu sih kalau di Instagram. Ya, soalnya kalau di Instagram tuh kan kayak orang-orang yang upload itu terlihat sempurna gitu. Kayak dari bawa cincinnya, kayak dari ya segala macamnya gitulah. Kalau di Facebook mungkin lebih apa adanya gitu ya. Soalnya juga isinya ibu-ibu kan, campuran lah. Iya, ngerti. Oke. Kamu nggak mau nanya aku gitu? Series apa yang terakhir kali aku tonton? Iya, maaf ya aku nggak peka. Iya, series yang terakhir kali kamu ketonton apa? Series Indonesia aja ya. Boleh. Terakhir kali apa ya? Kalau nggak layangan putus ya kaget nikah. Aku lupa yang paling terakhir itu yang mana yang aku tonton. Gimana Soalnya, tuh putus? ya udah ending. Udah endingnya wow. Oh ya, cerita soal layangan putus. Kamu nggak nonton ya? Enggak. Tapi kamu tahu nggak kayak cerita kan banyak bikin konten gitu kan.
ya tahulah dikit-dikit. Kan banyak itu di sosmed Iya. ibu-ibu kayak ikut kesel. Iya, iya. Ya, kita gibahin layangan putus bentar ya. Boleh. Jadi, mungkin ya sebenarnya tuh ending dari layangan putus itu udah kayak tertera di judulnya, layangan putus. Jadi, ya udah putus layangannya gitu, bukan yang kayak masih terombang-ambing gitu, tapi kayak udah putus gitu. Ya, endingnya sih sebenarnya eh bagus ya. Kayak tapi aku dan para penonton itu yakin, maksudnya aku yakin kalau aku dan para penonton itu kayak kurang puas sama endingnya karena belum ngelihat Aris kena karma. Nggak dapet karma gitu loh. Padahal kan ada tuh spoiler dikit. Ada scene di mana Aris kecelakaan. Jadi awalnya tuh dia tuh hampir kecelakaan tapi ternyata nggak jadi kecelakaan. Itu kayak udah bernafas lega karena nggak jadi kecelakaan karena bisa terhindar. Terus tiba-tiba ada mobil atau truk gitu ya, yang nabrak dia. Terus akhirnya dia beneran kecelakaan. Nah, tapi ternyata itu kayak cuma sing kecelakaan sama dia dirawat di rumah sakit itu cuma bentar doang gitu loh. Terus kayak ya walaupun dia ada kayak ceritanya dioperasi lah, tapi kayak langsung sembuh gitu loh, cepet. Padahal kalau bisa ya dia dibikin apa gitu kayak yang parah gitu loh. Terus dia menyesal gitu kan enak gitu loh. Lebih greget. Bisa ngetawain Aris kena karma. Tapi ya nggak apa-apa dengan ending yang sekarang mungkin secara nggak langsung ditunjukin di yang scene akhirnya di adegan terakhirnya tuh ditunjukin kalau Aris itu kelihatan kayak nyesel karena ya udah gituin Kinan gitu. Tapi emang kayak cowok kayak Aris itu ya semoga kita dijauhkan ya dari orang-orang seperti Aris. Amin. Yang bikin aku paling kesel sama Aris itu ya dia tuh eh, nggak pernah minta maaf gitu loh. Aku tuh kesel banget sama orang padahal dia tahu dia salah. Dia Ngotot dia, kan orang. emang Aris ngerasa salah ya? Kayaknya enggak deh. Nggak ada. Iya, Padahal kan yang Kinan udah bilang, dia cuma pengen dia minta maaf, iya nggak sih? iya, ya Allah. Dan Cuma ya minta dulu tuh maaf susahnya. Ya udah terkadang ada sih orang-orang yang kayak gitu, kayak nggak selalu nggak walaupun merasa salah itu nggak mau, gengsinya lah, apanya lah. ya aku tuh gara-gara pas Kinan ngomong kayak cuma minta Aris minta maaf doang itu tapi dia malah ngomongnya I love you mulu bukannya I'm sorry. Itu tuh aku jadi inget sama seseorang. Dulu tuh aku pernah berantem sama seseorang karena ya gara-gara tadi dia tuh salah. Dia tuh berkali-kali bilang dia salah tapi nggak ada minta maafnya gitu jadi aku kesel. Tapi kalau Aris Dia malah bilangnya I love you nggak? nggak. Tapi kalau Aris malah lebih parah, dia nggak ngerasa salah, nggak ada minta maafnya. Bilang I love you mulu, buat apa I love you? Tapi aku seneng sih, apa, kayak yang kata-katanya Kinan, oh, kalau cinta kenapa selingkuh, gitu. Nah, emang tolol sekali Aris itu ya, sebisanya. Padahal dia sendiri loh yang ngomong kalau Kinan itu adalah istri yang sempurna. Ya, kalau sempurna kan berarti apa aja yang dia harapkan, apa aja yang dia inginkan, udah ada dong di dirinya Kinan. Tapi kenapa dia malah nyari orang lain? Buat apa? Karena terlalu sempurna itu deh, katanya sih. Terus Lydia, padahal dia psikolog anak, tapi kenapa menghancurkan mental seorang anak seperti Raya? Kayak tolol banget gitu loh. Ya kalau dia bukan psikolog anak gitu, mungkin ya dia jadi ya selain psikolog anak gitu, ya kayak oke lah, bukan oke lagi, bukan membenarkan keseluruhannya, tapi kayak ya mungkin dia nggak ngerti tentang kesehatan mental anak, tentang psikolog anak gitu, tapi posisinya kan dia sebagai psikolog anak, dia pasti ngerti dong ilmu-ilmunya secara teori dan secara praktik juga dia ngatasin atau menangani kayak anak-anak yang punya masalah gitu kan. Ya, harusnya dia tahu gitu loh. Kasihan Raya. Iya sih.
Tapi ya udahlah. Oke lah. Mari kita hentikan pergibahan ini. Semoga Kinan bahagia. Entah itu Kinan di film, di series maupun di dunia nyata. Semoga happy ending. Hidup bahagia dengan anak-anaknya. Amin. Oke. Apa lagi? Ya, ini barangkali kamu ingat ya, atau kamu tahu, atau seingatmu aja lah. Series apa yang pernah kamu tonton dan kamu paling suka? Thailand tadi. Apa ya judulnya? Bentar. Tadi aku sempat nyari sih judulnya. Iya, soalnya kan aku pelupa. Jadi aku buka JMM TV lagi. Aku suka yang Blacklist sama The Gift. Terus untuk keduanya itu The Gift Graduation. Aku suka sih 3 cerita itu. Aku asing sih, nggak bisa komen apa-apa soalnya nggak tahu itu apa. Aku cuma tahunya F4. Itu pun gara-gara Bray. Iya, si ganteng Bray. Iya. Iya, ya. Jadi, genre series seperti apa yang kamu suka? Yang ada misterinya sih. Tapi juga, iya, misteri. Itu sih. Tapi kalau kayak yang wet pet banget, itu aku juga suka deh. Kayak yang itu, apa? Yang dosen itu my husband. Terus yang kayak ada yang kakak kelas sama adik tingkat musuhan gitu. Itu aku suka sih wet gitu. Kalau kamu? Aku yang penting apa ya? Gak cuma romance doang kali ya. Tapi sekarang itu sih kayak series-series, ya emang gak cuma romance doang, pasti ada kayak unsur pertemanan, kekeluargaan, terus kayak bully-bulian, geng-gengan, geng motor, geng apalah. Tapi sebenarnya iya sih aku sama kayak kamu ya kalau dipikir-pikir. Lebih suka yang ada misterinya kayak itu tadi kayak Riverdale itu kan kayak ada misterinya, terus cara pemecahan misterinya juga keren banget, plot twist-nya itu sih. Terus juga ya pokoknya ada, kalau bisa tuh ada sesuatu yang diambil gitulah atau yang disampaikan dari series itu. Jadi nggak cuma sekedar nonton buat hiburan aja, tapi bisa mengambil pelajaran apa gitu dari seriesnya. Meskipun mungkin adegan di situ kayak adegan yang buruk gitu, tapi bisa diambil sisi positifnya. Oh ya, series Indonesia sekarang kan kayak lagi naik-naiknya kan. Banyak banget series yang kemarin-kemarin udah diproduksi dan akan diproduksi di kedepannya gitu. Nah, mungkin kamu berharap ada series yang seperti apa yang diproduksi dan atau mungkin aktor dan aktris siapa yang kamu harapin main di series yang mungkin udah pernah atau bahkan belum pernah main di series. Terus juga apa ya? Itu aja dulu deh. Pertanyaanmu itu susah deh. Kalau kayak harapan ke depan series Indo ya. Apa ya? Yang diproduksikan ya? Apa ya deh? Atau enggak genre tentang apa gitu, Wes? Sebenarnya ada yang pengen salah satu cerita wet yang aku pengen itu diangkat jadi series itu kayak tentang pesantren gitu deh. Dan cerita wet ini kayak banyak sedikit mengubah aku gitu. Kayak yang dulunya nggak
rajin sholat sunnah, tapi sejak baca Wattpad itu jadi kayak rajin sholat sunnah gitu. Tapi itu dulu pas pas kelas 3 SMA, sekarang udah balik Ya, lagi ke awal. ya, balik lagi ke awal. setidaknya ada dampak baiknya. Uh, Iya, ya. Kalau Kamu pemain ya, ya, pemain siapa ya? Siapa ya? bebas. Atau mungkin yang menurut kamu cocok memerankan itu tadi si pesantren itu tadi, si cerita pesantren. Tapi kalau artis yang kayak kelihatan alim-alim itu aku jarang lihat sih. Kecuali kayak Awi gitu. Itu Awi. Oh, iya ya. Kamu tahu. Kalau ngeliat dia itu kayak adem gitu. Ya, Ya, itu sih. Mungkin ya, bisa sih. bisa. Oke. Oh ya, ngomongin soal pesantren-pesantren. Jadi itu tentang agama-agama gitu kan. Kamu udah nonton Ustadz Milenial belum? Di WTV. Itu Itu tentang agama-agama. apa maksudnya? Itu tentang Prilly. Itu yang mainin tuh Prilly, Arbani, Yoriko, ada Hanggini juga. Jadi itu keren sih. Tonton aja, itu tentang bahas agama-agama gitu, agama-agama Islam. Terus juga ada kayak unsur-unsur cinta-cintaan juga. Oh ya, itu ada pemainnya, ada Umay juga. Jadi itu pokoknya intinya tuh terlibat kisah cinta segitiga. Prilly itu apa sih namanya? Ya Allah, udah lama banget lupa aku namanya. Pokoknya Prilly tuh suka sama si Arbani. Nah, tapi Arbani tuh kayak tertarik gitu loh sama Yoriko, padahal Yoriko sama Arbani tuh mereka tuh beda agama gitu. Nah, dari Arbani dan Yoriko ini tuh kayak temennya Hanggini, kayak temen kuliah gitu. Terus karena sering ketemu juga, terus kenal juga sama Arbani pada akhirnya. Pokoknya dari situ si Yoriko ini kayak mulai tahu, mulai kenal tentang agama Islam, belajar, dan ya pokoknya ini spoiler sih. Dan akhirnya dia masuk Islam gitu. Tapi dia masuk Islam itu bukan karena Arbani gitu. Ya mungkin awalnya dia sempat mikir mau masuk Islam demi bisa sama Arbani gitu. Tapi setelah dia kayak lebih tahu, lebih kenal Islam dan juga kayak dikasih tahu sama Arbani, pokoknya jangan sampai kayak ninggalin Tuhannya karena dia gitu ya, karena Arbani. Ya pada akhirnya Yoriko itu masuk Islam emang karena keinginannya sendiri gitu. Tapi pada akhirnya enggak Arbani sama Yoriko kok. Jadinya Arbani sama siapa? Sama Prilly. Ini spoiler sih, tapi ya udah terlanjur. Lama banget ini juga seriesnya. Hampir setahun yang lalu. Tuh kamu nonton itu seru, ada ya lebih tahu gitu kayak tentang agama-agama. Itu. Oke, apa lagi nih? Ya tadi aku mau nanya apa, aku lupa. Kamu mungkin mau nanya. Mau nanya apa ya? Tidak tahu. Ada nggak series-series yang tidak sesuai ekspektasi kamu? Ada dong. Biasanya kamu kalau berekspektasi pada series itu kayak berdasarkan apa sih, Deh? Berdasarkan apa ya? Aku bingung deh kalau ditanya berdasarkan apa gitu. Bingung jelasin dengan kata-katanya. Tapi aku tahu apa yang ada di kepalaku, tapi aku nggak bisa ngomonginnya. Pokoknya tuh ini tentang ya nggak sesuai ekspektasi itu. Pokoknya bentar, ambil contoh apa ya series yang nggak sesuai ekspektasiku. Ini tentang Wattpad. Mungkin kalau kamu tahu, kayaknya cerita-cerita Wattpad yang diadaptasi dari series itu kan kayak cerita yang mungkin punya keunikan tersendiri, banyak pembacanya, dan pas jadi novel juga bestseller gitu ya. Makanya kayak menarik
PH buat mengadaptasi itu jadi series. Nah, sebenarnya itu aku nggak baca ceritanya. Jadi harusnya kan aku nggak punya ekspektasi apa-apa gitu tentang ceritanya karena aku nggak tahu kan ceritanya itu tentang apa. Tapi kayak aku tuh mungkin berharapnya karena itu cerita Wattpad dan ya aku tahu cerita Wattpad itu ya kalau misal udah diadaptasi tuh aku beranggapannya tuh keren gitu loh ceritanya, tapi pas nontonnya kok nggak sekeren itu gitu. Kayaknya gitu sih. Iya, iya. Lebih ke alur kali ya. Acting juga. Banyak yang aku nggak sesuai. Apalagi seri-series yang ada di sebuah aplikasi. Itu kayaknya hampir semua series yang aku tonton di aplikasi itu yang adaptasi dari Wattpad itu bikin kecewa. Karena kayak ya Allah kok gini gitu. Mulai dari kayak visualnya, maksudnya kayak warna kayak warna visualnya, warna kayak seriesnya itu loh. Kamu tau gak sih maksudku gimana? Kan ada yang warnanya tuh emang kayak biasa, putih biasa, tapi ada kayak yang ala-ala kayak nggak putih gitulah warnanya. Itu gitu. Itu kadang aku nggak suka aja nontonnya. Terus juga kayak actingnya gitu. Terus juga kayak ada yang maksudnya ada, ya Allah, si nangis, waktunya nangis itu kayak dipaksa banget. Kayak, apaan gitu loh, mending gak usah sih kayak gitu daripada kayak dipaksain. Jadi sejauh ini sih aku nonton lagi di aplikasi itu karena emang terlalu banyak kecewa gitu. Jadi dari sekian banyak series yang aku tonton yang diadaptasi dari Wattpad paling cuma 1 atau 2 gitu kali yang mendingan. Ya semoga kedepannya bisa lebih baik. Amin. Meskipun misal minim budget, setidaknya ya bisa melakukan yang terbaik gitulah dengan budget seadanya. Dia jam? Ini udah 40-an ternyata. Oh my god. Yes. Oke, kamu ada mau kasih pesan nggak? Atau harapan? Harapan buat series Indonesia ke depannya. Semoga makin banyak seri-series yang diproduksi meskipun pandemi udah nggak ada, udah kelar gitu, udah normal lagi. Tapi semoga seri-series itu banyak diproduksi dan semoga lebih baik lagi ke depannya. Apalagi seri-series yang kemarin-kemarin nih dapat banyak atensi dari masyarakat, banyak yang nonton, dan rencananya kan mau dibikin sequelnya semoga bisa jauh lebih baik karena jujur ada beberapa series yang di awal kemarin tuh kayak menurutku tuh kurang. Semoga di kedepannya itu bisa lebih baik lagi. Ya pokoknya semoga yang terbaik buat series-series Indonesia dan buat para aktor aktrisnya semoga lebih baik lagi gitu. Biar kayak actingnya tuh natural mungkin rasanya dipaksa ya. I know actingnya emang nggak gampang gitu tapi ya bisa lebih baik lagi gitu. Pokoknya yang terbaik buat series Indonesia karena aku orang yang suka nonton meskipun kalau disuruh milih antara film atau series tetap milih film, tapi aku juga suka banget nonton film. Semoga series Indonesia nggak kalah sama series luar negeri. Dan tolong series Indonesia diperbanyak genre-genre yang kayak ada misterinya, teka-tekinya gitu. Jadi nggak cuma sekedar menampilkan romance-nya aja. Gitu. Oke. Kamu harapannya gimana? Harapannya ya, kalau dari aku, ya semoga makin bagus lah. Amin. Gitu. Oh iya ya, kalau ada sedikit pesan sih, tapi ini bukan si pembuat, tapi lebih ke penonton series. Kalau bisa, sama sih kayak yang film kemarin, emang susah buat tinggalin yang bajakan. Karena yang bajakan itu biasanya kan gratis, tinggal kayak modal kuota doang, nggak pakai bayar tiap
gitu. Tapi ya dikurangin lah gitu bajakannya, atau kalau bisa ditinggalin. Mari kita menghargai series dalam negeri, series Indonesia, biar series Indonesia tuh bisa lebih maju, bisa lebih berkembang. Kalau bisa tuh ya bisa lah kayak bersaing dengan series-series luar negeri gitu. Pokoknya nonton yang original, nonton yang legal, jangan yang ilegal. Semangat! Happy watching! Udah. Halo? Halo. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa dengerin podcast kita tiap malam minggu jam 8 malam di Anchor, YouTube, dan Spotify dengan nama akun Diajeng Novida. Jangan lupa juga kritik sarannya ke IG kami @sriramayanti900 dan Diajeng Novida. Nah, gitu. Seperti itu. Ya, pokoknya jaga diri baik-baik, sehat selalu, sukses selalu, jangan lupa bahagia, dan jangan lupa nonton series yang original, yang legal di aplikasinya langsung. Ya. See you in the next episode. Bye-bye.